Ya, ibu rumahnya ini. Oh. Saya kakaknya, Pak. Oh, kakaknya. Rumahnya ini. Ini komplek perumahan. Ini komplek. Kontrakan. Oh, kontrakan. Iya. Bukan klaster-klaster perumahan. Oh, ini masih kontrak sini. Iya. Yang punyanya siapa? Pak Nur. Di Oh. belakang rumahnya, Pak. Oh, yang punyanya. Iya. Waduh. Iya, Pak. Nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sini masuk. Mangga. Maaf ya rumahnya berantakan. Enggak apa-apa, tandanya ada orang. Dede, Nah, sini Pak, masuk Pak. iya. Udah ya, Nak. Udah ya. Anaknya keberapa ini? Anak pertama, Pak. Anak pertama. Ini Saya kakak kakak angkatnya. Iya, ngurus Berarti yang ngurus teteh sejak kecil dari itu? umur 40 hari. Oh, Saya 40. sama- Yang ngurusnya ibu? Bukan, ini ibu saya udah nggak ada. Ini kakak saya juga. Oh, kakak juga. Kakak. Awalnya yang ngurusnya siapa? Saya sama mama papa saya. Tapi Oh, mama udah waktu almarhum. mama papa masih ada. Nah. Oh. Sini Pak, Wah, duduk Pak, duduk. ini dijual apa? Iya, suami saya sampingannya jual beli ikan Pak. Oh, sampingannya jual ikan. Berarti ada usaha pokoknya dong. Itu polisi suami saya Pak. Oh iya, ada usaha pokoknya. Iya, alhamdulillah. Rajin, polisi rajin, ini keren nih. Iya. Ini anggota Polri, ya kan? Ini anggota Polri kan? Suaminya nih. Iya, itu Pak di situ juga. Ini. Berarti baru nikah, masih Iya. bribda kan? Iya, udah begitu Pak. Masih kalau bribda ini masih bribda. Iya, foto. Karena foto nikah. Iya. Anggota Polri. Ketemunya di mana sama suaminya? Sama pacar dong kalau ketemu belum suami. Teh tolong teh abis teh. Ayo. Waktu itu ketemunya dari aplikasi Pak Tinder. Ya dapat jodohnya dari aplikasi. Iya, dari aplikasi. Bisa ya dapat jodoh dari Iya, aplikasi. emang udah garis jodohnya. Oh banget. udah, kalau udah garis jodohnya nggak kemana-mana. Nama lengkapnya siapa Mbak? Anastasia Fatira. Anastasia. Heeh. Anastasia. Anastasia Fatira. Kalau kedokteran anestesi. Itu anestesi Pak. Anestesi kedokteran. Mbak siapa namanya? Saya Lia. Lia. Pengen juga. Oh. Mbak Lia namanya. Ini nak. Punya anak? Saya kebetulan belum dikasih Pak. Belum dikasih? Sayang banget dong sama dia. Banget. Oh. Udah mulai dari anak. Tapi bikin mah biasa. Emang ada debat biasa Pak. Enggak maksudnya. Ya Allah jatuh. Jadi ini ceritanya berarti punya kakak angkat berapa? Kalau masih ada semua 6 dari Yang mama meninggal papa berapa? saya, yang meninggal 2. 2, sekarang tinggal 4. Tinggal 4. Yang di sini? Yang di sini saya sama ini yang pertama. Oh, 2 orang. Hmm. Yang 2 lagi? Yang 2, yang 1 di Pontianak. Oh, satu berarti yang satu lagi. Di Cipinang. Ibunya dulu profesinya apa bapaknya? Kalau dulu papa ya pertama sih pernah jadi driver. Oh, driver. Di Terus sini di Tangerang. enggak di daerah ini Pak, dulu kedutaan Rusia Oh, Dulu. di Jakarta. di Jakarta. Di daerah situ driver taksi. Enggak, driver kayak perusahaan gitu. Oh, yang direnta-rentalin. Bukan, zaman dulu kan nggak ada renta. Apa? Zaman dulu. Oh, belum. Maaf, belum. Nggak ada renta. Zaman dulu. Oh, nggak ada renta. Ibunya rumah tangga. Mama dulu kerja di butik Samuel Watimena. Oh. Tinggalnya di mana dulu? Dulu kita tinggal di Radio Dalam. Zaman itu udah kelas menengah loh. Apa tuh? Zaman itu Tolong. sudah kategori masyarakat kelas menengah. Karena kan zaman itu sopir, zaman itu tuh gini loh. Penghasilannya tinggi. Enggak, tapi itu waktu jadi driver itu kita masih pada kecil-kecil. Iya, banget, Pak. artinya gini loh. Kalau di tahun 70-an, tahun 80-an orang jadi sopir, itu kelas menengah. Karena sopir zaman itu penghasilannya tinggi. Sopir truk, sopir bus, sopir angkutan umum tinggi loh. Nggak kayak sekarang, sengsara-sengsara karena mobilnya terlalu banyak. Dulu jarang. Nah, tinggal di Jakarta. Dulu tinggal di Jakarta. Ibunya kerja di butik. Tapi bukan perancang. Wah. Bukan. Itu yang punya Samuel Watimena. Oh iya tahu saya. Ah, iya. Oh iya kan penjahitnya. Lah udah zaman itu kerja di Samuel, bapaknya driver, udah cukup di ekonomi.
Enggak, itu jauh sebelum mama kerja. Saya Papa bilang jadi zaman driver. itu. Punya anak lah. Ah, 4. Ini ceritanya dulu. 6. 6, oke. Yang meninggal kan 2. Hmm. Ceritanya dulu si papa apa si mama yang ketemu sama teteh ini? Aku sebenarnya jadi Lagi apa waktu itu bisa enggak ketemu? datang ke rumah. Yang datang ke rumah siapa? Orang tuanya sama kakak saya yang satu profesi kerja di diskotik itu. Oh. Jadi kakaknya kerja di diskotik. Ah, Zaman itu loh. Zaman ya 25 tahun yang lalu. Iya, zaman seusia itu kerja di diskotik berarti sekitar tahun 1900-an. 97. Saya 97. Ya kan? 97. Makanya 1900-an kan. Kerja di diskotik. Nah, kemudian sama kakak. Iya sama Ya, abang. sama abang saya. Oh, abah yang kerja di diskotik Almarhum. suami almarhum laki-laki. Iya. Security. Bukan sih jadi waiter. Oh, waiter. Oke. Kerja di situ Hmm. sama mamahnya. Sama Iya, orang tuanya sama orang tua ini. saya. Nganterin bayi. Jadi speak-speaknya sih minta tolong sama mama saya untuk cariin pengasuh. Oh, pengantarnya cariin pengasuh. Tapi Jadi bayinya dititipin. ya kan dia mau kerja. Oh, Jadi dia kerja katanya, di diskotik. sementara boleh nggak? Kerja di diskotiknya apa waktu itu? Kalau untuk masalah apanya sih kurang Saya nggak tahu. Pokoknya kerja di klub malam aja. Iya. Oke, nggak ada masalah. Ya, jadi karena waktu itu belum dapat pengasuh, Ah. jadi bukan hampir setiap hari itu dititipin di rumah. Oh, kalau keluar malam, kalau siang tetap diasuh. Kalau tetap di kita. Enggak, maksudnya gini kan, dia kan kerja nih. Kalau kerja klub malam kerjanya malam dong. Hmm. Kalau siang bawa bayi. Maksudnya pas lagi nggak kerja gitu teh. Kalau lagi nggak kerja diurus nggak? Kalau lagi nggak kerja ya dia di kontrakan dia. Iya, artinya? Enggak, tetap dia di rumah. Oh, dititipin siang malam dong. Iya, titipin siang malam. Jadi kalau dia mau kerja, dia nengokin dulu anaknya. Cuma nengok, Nengokin. tapi ngasuh enggak. Ngasuh enggak kita. Oh, dititipin. Dititipin. Pokoknya tiap hari dititipin aja, dia Ah. mah tetap di kontrakannya. Iya, dia tetap- Punya suami? Punya dulu. Oh, berarti suami istri. Suami istri. Suaminya kerja apa? Satu kerjaan. Sama-sama di klub Sama-sama malam. di klub malam. Oke, suami istri kerja di klub malam, tapi anaknya dititipin diasuh sampai nunggu pengasuhnya datang. Tapi belum nggak dapet, Pak. Ya, artinya sampai ceritanya kan Iya, begitu. iya, speaknya Sampai nunggu nanti pembantunya datang. Nah, Berapa bulan tuh pembantu nggak datang-datang? nggak datang sama sekali karena memang Budgetnya nggak cocok. dia tuh nggak cocok untuk bayarannya. Oke. Nah, dan apa sih karena kita tahu ya dia nggak maaf ya untuk makan aja kadang dia suka minta ke Oke. keluarga saya. Makanya kan Betul. secara ekonomi, Ya. ekonominya cukup. Ya alhamdulillah. sih. Dibilang orang kaya susah amat sih orang tuanya. Amin. Nah kan, dititipin di sini, makan pun dikasih karena sayang juga keluarganya, diurus juga kayak keluarga sendiri, kayak anak sendiri. Walaupun itu titipan tetangga, kan tetanggaan kan, bukan saudara kan. Kita malah nggak tahu kontrakan orang tua dia di mana. Oh. Pokoknya dititipin saya pengasuhnya ada, tapi kontrakan orang tuanya nggak tahu. Oh, dikira tetanggaan. Enggak, kita juga baru kenal pada waktu datang gitu, Pak. Oh. Jadi kakak saya almarhum mengenalkan, "Mah, apa? Ini ada temen saya mau cari pengasuh." Oh. Ini temennya mau ngasih pengasuh, tapi anaknya dititipin. Iya, karena mau kerja kan. Mau kerja, dititipin, tapi nggak pernah pulang ke tempat kontrakan. Ini bayinya waktu itu. Kayaknya waktu sakit deh, pernah dibawa. Cuma dibawa waktu sakit aja. Nah, Tetapi karena- itu mah cuman ditengok aja. Kasih susu nggak? Susu ini, formula. Artinya dibeliin sama orang tuanya. Enggak, dari keluarga Lo kita. dititipin nggak dikasih susu? Karena dia ekonominya memang Kenapa bisa tumbuh dengan cantik akhirnya dapat jodoh polisi? berkah ya, Pak. Oh, berkah ya. keikhlasan. Ya, karena memang kita waktu masih dia kecil tuh udah, apalagi almarhum mama ya, itu benar-benar sayangan melebihi dari anak kandung sendiri. Nggak lebih dari
dari anak kandung sendiri, sayang seperti anak kandung. Iya, jadi Kenapa lebih? Masa anak lebih dari anak maksudnya kandung? tuh sayang sama dia tuh udah benar-benar kayak melebihi anak apa sih? Sayang seperti anak kandung deh, jangan lebih deh. Lebih Pak, malahan orang Disebut lebih apa coba? Nih, Ayo coba. Mama kalau setiap sakit selalu kayak apa sih, bukan wasiat sih, pokoknya nanti kalau mama nggak ada, mama cuma titip dia. Karena apa? Dia kan nggak ada saudara nggak kayak kalian masih banyak saudara, sedangkan Itu kita yang nggak tahu. lebih, artinya gini dong, bukan lebih, punya perhatian khusus. Tapi enggak Pak, memang lebih. Jadi Dilebihinnya apa? Kalau ini dikasih cepek, ini kasih 150. Itu lebih namanya. Iya, itulah Ini pokoknya. bajunya yang 100, ini 125, itu lebih. Enggak lah. enggak ya Pak? Jangan dong. Tapi memang luar Punya biasa. perhatian spesial. Ya, spesial. Oke. Karena kalau kamu ini anak mama, anak papa, punya saudara. Kalau dia ini nggak punya Nah, siapa-siapa, itu. Maksudnya kamu itu. harus sayang sama Iya. dia ya. Begitu Kalau ceritanya. kamu nyakitin dia berarti nyakitin mama. Aku kalau urusan anak-anak ngerti. Karena deket banget sama anak-anak. Iya. Oke. Kemudian berpisah sama mamahnya umur berapa bulan? Tiba-tiba Kalau- jadi hilang. Kalau ibunya terakhir itu dia umur 6 bulan. Umur 6 bulan berpisah. Artinya nggak nengok-nengok gitu loh. Udah selesai dia umur 6 bulan, udah sama sekali sampai sekarang detik ini nggak tahu. Oh, biasanya tengok lol kalau orang Jadi Sunda kan. tengoknya pun dia nggak intent nengok terus Pak. Jadi Jarang. jarang. Kok tahu jarang kan masih bayi belum tahu. Nah, aku Oh ceritanya. Nah itu kan kan kalau bayi nih kayak saya nih, walaupun jarak ketemu begitu sakal kabel plok gitu kan. Ayo bobo bobo sampai tidur nyenyak. Ya kan sampai nyewa kamar hotel karena susah dibawa ke rumah saya gitu kan cerita saya. Ya, bagaimana caranya bareng sama anak, berbagai cara dilakukan. Nah laki-laki loh. Iya. Nah, yang punya kesempatan cari lagi yang baru. Nah, ini perempuan nih, ibunya ada, bapaknya ada, nggak pernah nggak nungguin di rumah ngasuh seharian. Nggak pernah. Jadi ya ini dititipin, paling dilihat, lol ada nggak pergi? Iya, cuman kayak mungkin Lihat kabarnya gitu. bahasa Keadaannya basi kali ya, Oh. kalau kata saya mah gitu kali ya. Karena Ja- kan memang papa itu orangnya tegas. Jadi suka kayak lu jangan datang aja lo. Anak lu urusin, maksudnya beli susu, beli pampers, beli Ini makanan. enggak. Enggak. Waktu itu belum ada pampers ini. Ada apa? Sudah Ini ada? pampers. Ini udah pakai pampers? Udah dulu. 25 tahun pakai pampers, manja amat sih. Dulu. Saya nggak pernah pakai pampers. Nah, jadi akhirnya si bapaknya negesin. Kamu Ya. sama anak beli susu dong, beli pampers dong, Ya. beli makanan bayi dong. Padahal papa saya tahu kondisi keuangan dia tidak mampu untuk Ngasih nggak? Nggak pernah. Nggak sama sekali. Enggak. Kejam amat ya. Ya, memang kondisi keuangannya dia nggak ada. Oh, nggak ngasih karena kondisi Iya, keuangan nggak ada. Nggak ada. Jadi kita Karena kadang- Tapi dalam hidup- memaklumi gitu dia. Nggak. Dalam hidup tuh satu loh. Manusia tidak akan pernah kehilangan rezeki dengan dua hal. Satu, membiayai anaknya. Dua, bangun rumah. Iya sih. Ya kan? Apalagi kerja dua-duanya kerja. Kan bisa mengurangi jatah makan sendiri untuk anak. Bisa ngurangin jatah rokok untuk anak. Bisa. Gak niat. Ya mungkin kali ya. Terlalu baik menilainya. Kalau saya kan harus tegas. udah sayang Karena nggak mungkin dua-duanya kerja kok. Masa dua-duanya kerja? Tapi- Tukang besa aja bisa ngasih anak. Tapi Makan. mereka orang tua ini kayak kurang harmonis. Jadi kalau datang tuh nggak pernah barengan. Kalau bapaknya yang datang ngomongin istrinya. Oh, Kalau istrinya yang artinya datang ngomongin laki. dua-duanya saat dititipin itu sudah berkonflik dalam Iya. rumah tangga. Iya. Bapaknya nggak punya tanggung jawab dong sama anaknya. Iya. Oke. 6 bulan hilang. Hilang. Tiba-tiba artinya disebut hilang tuh nggak nengok. Udah sampai detik ini. Nggak, artinya gini, yang disebut hilang itu sejak bayi usia 6 bulan itu tidak nengok. Enggak. Iya. Hilang aja. Hilang. Begitu hilang, nggak ada kabar, Sama sekali nggak ada. nggak ada berita. Nggak ada. Tahu nggak namanya siapa? Kalau nama ibunya Mumpuni, tapi familiarnya dipanggil Mumpuni itu artinya memenuhi dong, Iya. mencukupi. dipanggilnya Ipung. Dipanggilnya Ipung. Ipung. Suaminya Andi Bili. Andi Andi Bili. Andi Bili. Kira-kira itu umur berapa? Sekarang waktu itu mungkin masih belasan sih Pak. Kan bisa dilihat data kependudukan dong kalau nama lengkap.
Nah gini Pak, saya mau cerita. Jadi waktu itu kan saya juga udah pernah nih nyari orang tua kandung saya ini dari tahun 2019 sebenarnya. Udah lama dong. Udah lama. Udah saya sejak DPS sampai mau udah berhenti. Aduh. Nah terus abis itu saya kan ada yang bantuin saya. Jadi waktu itu papa angkat itu bilang katanya namanya kan Mumpuni dipanggilnya Ipung. Kata papa sih orang Surabaya. Saya viral juga waktu itu di Surabaya. Nah terus dibantuin sama TNI di sana untuk keduk capil. Dicari deh tuh Pak namanya Mumpuni gitu kan. Nah pas dicari disamperin satu tapi memang tidak membuahkan hasil gitu Pak. Gini. Nama Mumpuni ada di Surabaya. Banyak. Nah itu yang susahnya Pak. Yang susahnya banyak. Karena namanya banyak dan yang kedua juga udah didatengin satu-satu. Ada berapa nama Mumpuni di Surabaya? Banyak Pak. Banyak. Waktu itu dia Pak TNI itu udah nyamperin sekitar 5 orang. Dan itu memang jaraknya lumayan, dia kan selalu berkabar ke saya. Jaraknya lumayan juga kan. Bisa begini, ya kan? Kan anggota TNI Polri ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Khusus yang di Surabaya, barangkali para anggota Babinmas atau Babinsa, ya kan, Babin Kamtibmas, tolong saya mohon bantuannya. Kalau ada orang tua yang namanya Mumpuni, tolong ditanyain. Punya anak enggak dulu yang pernah dititipin sama keluarga siapa? Pak Iwan. Keluarga Pak Iwan, dan ini anaknya cantik, sudah punya anak, artinya udah punya cucu ibu, kemudian menantunya anggota Polri, kan? Ya mudah-mudahan kan siapa tahu. Nah kata kakak saya ini, ibu saya katanya orang Jogja, jadi saya bingung. Kita cari lagi bagi mereka yang tinggal di Jogja, para anggota Babinsa, Babin Kamtibmas, siapa tahu ada yang bernama Mumpuni, mohon dengan sangat untuk nih Ibu Mumpuni, nih anaknya udah gede, nggak punya dendam, nggak punya apa, cuman pengen ketemu kan? Kenapa pengen ketemu? Udah tahu nggak ngurus? Kalau papa angkat saya itu orangnya insya Allah menurut saya baik banget Pak. Jadi memang pas waktu saya masih sekolah kan saya taunya pas kelas 2 SMA gitu. Jadi dari bayi kan nggak tahu. Iya nggak tahu. Sekolah SD kelas 1 nggak tahu. Sebenarnya tahu, jadi taunya itu saya sering ikut acara anak yatim piatu gitu Pak. Saya nanya sama orang tua saya, kok sama mama papa, kok saya ikut acara ginian, kan mama papa masih ada, bilangnya katanya untuk orang yang nggak mampu, katanya gitu. Nah terus habis itu sering ikut acara santunan. Iya. Di acara santunan suka hadir. Iya. Kemudian jadi pertanyaan, saya papa sama mama ada, kenapa ikut santunan anak yatim? Nah, kategorinya itu mah nggak mampu, bukan yatim piatu gitu. Iya, kata mama papa gitu. Nah terus saya juga kan pas udah agak besar udah lumayan ngerti, kok orang tua teman-teman sebaya saya masih muda-muda, kok mama papa saya udah tua. Akhirnya saya nanya. Nah di situ mama baru cerita ke saya. Pada umur berapa diceritain bahwa ini adalah anak angkat? Umur 16 tahun. 16 tahun. Berarti SMA. Ya, nah di situ emosi saya kan masih belum stabil ya Pak. Saya bawaannya jadi kayak temperamen, emosian gitu Pak. Terus juga nyalahin keadaan, nggak terima. Tapi semenjak almarhumah mama saya meninggal, saya kan ngekos. Saya tinggal sendirian. Karena kan papa marbot, kita nggak punya rumah, jadi saya mau kos. Papa di masjid, kakak saya juga ngontrak sendiri, saya milih mandiri. Nah terus semenjak mama udah nggak ada, saya jadi ngerti, oh jadi
Ya alhamdulillah nggak apa-apa, saya yang penting masih tetap hidup. Orang tua saya menitipkan saya dengan baik, nggak yang kayak maaf, nggak yang membuang saya atau meninggalkan saya di satu tempat Asalnya sendirian. dendam Awalnya pada orang kecewa. tua. Kenapa saya kok ditinggalkan? Kemudian ketika mamahnya meninggal, mama angkat ya udah mama meninggal, kemudian baru menyadari Iya. bahwa nasib saya jauh lebih mending dititipin karena orang lain banyak yang dibuang di kantong plastik. Iya kurang lebihnya seperti itu Pak.